Perkenalkan diri, nama saya Ajeng Aimaulidia dengan NPM akhir 012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Najwa Hidayat dengan akhir NPM 013. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azizah Shandia dengan NPM akhir 014. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferujan Beta dengan akhir NPM 017. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Cairo Syamil dengan NPM akhir 010. Bab 9 dengan materi peran desain dalam startup tahap awal. Yang pertama yaitu ada dasar-dasar penelitian dan pengembangan produk. Tahap awal pengembangan produk menuntut riset menyeluruh agar ide yang dimiliki dapat diterjemahkan menjadi solusi yang tepat. Penelitian penggunaan dilakukan untuk memahami kebutuhan nyata, riset kompetitif membantu membaca dinamika persaingan, dan strategi posisi pasar. Sedangkan riset pasar memberikan gambaran harga, model bisnis, serta pola konsumsi yang relevan. Setelah itu, definisi produk difokuskan pada penyusunan visi, perancangan pengalaman pengguna, serta pembuatan prototipe yang dapat memperhatikan bentuk nyata kepada investor. Perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi bagian utama agar produk memiliki keunikan dan keamanan hukum melalui paten, merek dagang, serta identitas branding yang diperkuat sejak awal. Selanjutnya, proses iteratif pengembangan produk. Proses pengembangan produk berlangsung dalam 3 siklus besar. Yang pertama yaitu loop, definisi, dan desain, atau definition and design loop. Tujuannya untuk mematangkan konsep produk. Proses iteratif ini dilakukan dengan ide yang disaring dan diperkuat melalui sketsa, model digital, serta prototipe awal yang diuji. Hal ini penting karena kualitas dari loop ini merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kesuksesan akhir produk. Disarankan untuk menggunakan alat seperti idea van deck untuk mengarahkan brainstorming. Selanjutnya, atau yang kedua, yaitu loop rekayasa atau engineering loop. Tujuannya untuk mengubah desain produk menjadi komponen-komponen yang dapat diproduksi secara massal. Fase ini dilakukan dengan mengubah desain menjadi bagian nyata yang dapat diproduksi, dengan fokus pada efisiensi, ketahanan, dan kualitas fungsi. Hasil dari fase ini biasanya berupa prototipe praproduksi yang siap diuji kelayakan pengguna. Yang ketiga, loop produksi atau production loop. Tujuannya untuk memproduksi produk dalam jumlah besar. Loop ini dilakukan dalam fase terakhir produksi. Seringkali membutuhkan waktu panjang karena mencakup pemilihan vendor, penyusunan alat produksi, pemenuhan sertifikasi, hingga pengendalian kualitas secara ketat agar hasil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 2. Pengujian. Pengujian evaluasi produk Anda sedini dan sesering mungkin. 1. Jangan menunggu hingga produk sempurna. Lebih mudah dan murah memperbaiki masalah pada tahap awal pengembangan. Mendapatkan kritik sejak dini adalah hal yang perlu dihadapi. 2. Lakukan pengujian ekstrim. Produk akan digunakan dalam cara dan konteks yang mungkin tidak terduga. Pengusaha perlu menguji ketahanan produk dan menentukan batas antara penggunaan normal dan penyalahgunaan yang berlebihan. 3. Temukan titik optimal pengujian. Perlu dicari keseimbangan antara pembelajaran selama pengembangan dan pembelajaran setelah peluncuran. Umpan balik dari platform seperti Kickstarter dapat membantu menentukan kapan sebuah produk siap diluncurkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Claudia. Yang ketiga, peluncuran produk. Tahap akhir berupa peluncuran produk yang dilengkapi strategi branding, kemasan, dan sertifikasi dari lembaga terkait, sehingga produk dapat diterima pasar secara legal sekaligus memiliki identitas kuat yang membedakannya. Selanjutnya, prototyping, pengujian, dan peluncuran. 1. Pembuatan prototipe. Meningkatkan ketelitian untuk manfaat yang berbeda. Startup yang cerdas berinvestasi dalam prototipe yang tingkat ketelitiannya atau kualitasnya meningkat seiring perkembangan produk. Proses prototyping adalah perwujudan fisik dari pola pikir bertumbuh dalam design thinking. A. Prototipe untuk eksplorasi awal. Manfaatnya yaitu meningkatkan keyakinan tim bahwa ide tersebut feasible dan
menjadi dasar untuk membuat dokumen spesifikasi awal. Tujuannya untuk memicu fase definisi produk dan menguji prinsip dasar. B. Prototype untuk menentukan arah yang tepat. Manfaatnya untuk membantu pengalihan keputusan berdasarkan data tentang kinerja dan biaya. Tujuannya untuk membandingkan beberapa opsi atau teknologi ketika ada lebih dari satu jalur yang memungkinkan. C. Prototype untuk menarik pendanaan. Tujuannya untuk membantu investor melihat dan memahami visi produk. Prinsipnya yaitu kesiapan, termasuk memiliki prototype, lebih meyakinkan daripada sekedar passion. D. Prototype untuk mendapatkan umpan balik. Manfaatnya, prototype fisik mengungkapkan masalah kegunaan, material, dan bentuk yang tidak terpikirkan hanya dari melihat gambar. Umpan balik ini menyempurnakan produk dan membantu investor memahami kebutuhan sumber daya selanjutnya. Tujuannya itu mengumpulkan masukan berharga dari calon pengguna atau perusahaan mitra. E. Prototype untuk mendefinisikan paten. Manfaatnya yaitu proses membangun prototype membantu pengusaha menyatakan dengan tepat bagaimana dan mengapa produk mereka bekerja, serta dapat mengungkapkan peluang untuk memperluas cakupan paten. Tujuannya untuk memperkuat aplikasi paten dengan pemahaman mendalam tentang cara kerja produk. F. Prototype untuk memfasilitasi proses manufaktur. Manfaatnya, prototipe yang baik dan telah melalui proses debug yang mendalam menentukan hasil akhir produksi. Hal ini sangat kritis ketika bekerja dengan pabrik di luar negeri. Tujuannya untuk menjadi acuan kualitas gold standard bagi pabrik. Teman-teman, kalau kita ngomongin soal design thinking, sebenarnya nggak cuma buat orang yang latar belakangnya desainer aja loh. Non-desainer juga bisa banget pakai metode ini. Caranya gimana sih? Bisa lewat pelatihan singkat, simulasi proyek, atau praktik langsung. Nah, ada 3 alat utama yang perlu kita pahami nih. Yang pertama, need finding. Ini intinya melatih kita supaya lebih empati dengan pengguna, misalnya lewat wawancara, atau bikin peta perjalanan pengguna, supaya kita lebih tahu peluang inovasi itu ada di mana. Yang kedua, brainstorming. Di sini tujuannya supaya muncul banyak ide, tapi tetap pakai teknik terstruktur supaya tidak berantakan. Yang ketiga, prototyping. Ini bagian paling seru loh, karena kita langsung bikin model sederhana buat ngetes ide dengan cepat. Selain alatnya, non-desainer juga harus nangkep pola pikir khas desainer, seperti empati, terbuka sama perubahan, dan berani eksplorasi. Kalau alat sama pola pikir ini digabung, tim non-desainer pun punya fondasi yang kuat untuk berinovasi. Tapi, tantangannya juga ada nih. Biasanya tim non-desainer ketemu 3 hal utama. Yang pertama, alat yang dinamis. Jadi jangan kaku, karena alat design thinking itu fleksibel dan harus bisa menyesuaikan kondisi. Yang kedua, transisi pola pikir. Setiap fase design thinking itu butuh mindset yang beda, dan kadang pindah dari satu mindset ke mindset yang lain, dan itu tidak mudah. Yang ketiga, perubahan tim. Kalau ada anggota tim yang keluar masuk, kesinambungan desain itu bisa terganggu. Selanjutnya ada strategi tim untuk keberhasilan. Untuk meningkatkan efektivitas tim non-designer dalam design thinking, ada 3 strategi kunci. Yang pertama, ada fokus pada proses dan ide. Gunakan debat dual mode untuk memisahkan diskusi tentang ide itu sendiri dengan proses pengambilan keputusan agar diskusi lebih terarah. Yang kedua, ada jaga keseimbangan tim. Kelola transisi pola pikir dengan alat seperti kontrak ide untuk menjaga disiplin tanpa mematikan kreativitas. Yang ketiga, ada siapkan onboarding anggota baru. Sesuaikan alat dengan mendokumentasikan proses dan menggunakan sesi brainstorming untuk mengintegrasikan anggota baru dengan cepat. Dengan ketiga strategi ini, tim dapat menjaga konsistensi, berinovasi lebih maksimal, dan meningkatkan peluang kesuksesan. Banyak tim pemula keliru menganggap proses desain itu linear, padahal sifatnya berulang atau iteratif. Kunci keberhasilannya adalah menyeimbangkan antara perdebatan ide yang sehat dengan eksekusi yang tepat waktu. Selain itu, pergantian anggota tim mengharuskan adanya dokumentasi dan onboarding yang kuat untuk menjaga kelancaran proses inovasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan produk bukanlah proses sekali jadi, melainkan perjalanan yang berulang, mulai dari penelitian, perancangan, prototyping, hingga peluncuran.
Setiap tahap memiliki peran penting. Riset memberikan dasar yang kuat, prototipe membantu menguji dan memperbaiki ide, sedangkan pengujian memastikan produk siap menghadapi kondisi nyata. Dalam penerapan design thinking, baik desainer maupun non-desainer dituntut untuk berpikir empatik, kreatif, dan adaptif. Tantangan seperti perubahan tim atau perbedaan ide justru bisa menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat. Dengan demikian, keberhasilan produk tidak hanya ditentukan oleh ide awal, tetapi oleh kemampuan tim untuk belajar, berkolaborasi, dan terus berinovasi sepanjang proses.